Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan rasa syukur selalu kita jaga dalam kehidupan ini, karena kita yakin seyakin-yakinnya ketika Allah janjikan kepada orang-orang yang bersyukur akan Allah balas dengan yang lebih baik, akan Allah berikan keberkahan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Maka kita yakin seyakin-yakinnya Allah akan memberikan tambahan karunia. Allah akan berkahi apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita selalu menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang banyak membuat kita lupa untuk bersyukur. Jangan sampai ujian yang datang membuat kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempunyai komitmen selalu. Bertambah usia kita dalam kehidupan ini, bertambah baik pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berboncengan dengan Rasulullah SAW di atas seekor unta. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupunya Nabi Muhammad SAW, tapi jarak antara usia beliau dengan usia Nabi jauh, beda sekitar 50 tahunan. Karena ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas pada umur belasan. Lalu ketika beliau naik ke atas onta, lalu kemudian Abdullah bin Abbas diboncengnya, maka apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas? Ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata sebagai nasihat dalam kehidupan. Bagi kita orang tua, jangan pernah lupakan waktu-waktu kita bersama anak, waktu-waktu kita bersama cucu, untuk menanamkan kepada mereka keimanan, untuk menguatkan keyakinan, untuk menambah bekalan akhlak. Sebab mereka adalah orang-orang yang kita harapkan jauh lebih baik daripada kita. Tidak ada orang tua dalam kehidupan ini kecuali dia menginginkan anak-anaknya jauh lebih baik daripadanya, termasuk kita. Tidak ada orang tua dalam kehidupan ini kecuali dia berharap kalau bisa anaknya jauh lebih pencapaiannya daripada dia. Maka bekal-bekal kehidupan mesti diajarkan kepada anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, walaupun sebenarnya cocok menjadi cucunya, tetap mengajarkan kata-kata tersebut. Dan bagi kita yang sibuk dengan segala dinamika kerja, waktu-waktu bersama anak gunakanlah dengan baik. Jangan sampai di luar kita sibuk dengan kesibukan kita, di rumah kita masih sibuk dengan segala apa yang kita miliki daripada media sosial dan handphone yang kita punyai. Berikanlah waktu untuk anak-anak kita, sebab mereka adalah anak-anak yang kita harapkan jauh lebih baik daripada kita. Maka Rasul kemudian mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Kata penarik supaya Abdullah bin Abbas tertarik dengan kata-kata yang akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa patah kata. Ihfazillaha yahfazka.
Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Kalimat yang dulu mungkin dibahasakan oleh orang-orang tua kita yang akan melepas anaknya merantau untuk menuntut ilmu atau merantau untuk mencari penghidupan. Kalau dulu orang Minang malapeh anaknya pai, biasanya tanyalah Selasa yang mengaji di surau Yuang, lah Selasa yang basilem. Sebab bentuk penjagaan diri dan juga bentuk kekuatan iman. Ihfazillah yahfazka. Ketika anak punya keyakinan bahwasanya Allah melihat segala apa yang dia kerjakan, maka dia tidak akan pernah mau memperbuat sesuatu apa yang Allah murkai. Ketika anak menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh dalam keyakinannya Allah akan selalu menjaganya. Setiap ada permasalahan yang dihadapi, pasti ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjauh dari stres dalam kehidupan. Semua kita pasti pernah merasakan beban-beban berat dalam satu ruang lingkup waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan karena iman, mungkin kita tidak akan mampu mendayung lagi kehidupan ini. Tapi karena kita yakin bahwasanya Allah yang akan memberikan banyak hal kepada kita, maka langkah-langkah tegap bisa juga kita jaga dalam kehidupan. Ihfazillah yahfazka. Dan kita sebagai orang tua juga yakin, ketika kita didik anak-anak kita dengan baik, walaupun kita tidak mungkin membersamai mereka 24 jam, tapi kita serahkan juga setelah kita berikhtiar. Kita juga berdoa dan menyerahkan urusan ini kepada Allah agar Allah jaga anak-anak kita, maka kita yakin Allah sebaik-baik penjaga. Maka jangan pernah lupa untuk bersandar kepada Allah walaupun sekuat apapun kita. Jangan pernah lupa bersandar kepada Allah walau sekaya apapun kita. Jangan lupa bersandar kepada Allah walau semuanya ada di tangan kita menurut kita. Sebab kenapa? La haula wala quwata illa billah. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, ada batas yang tidak boleh kita lewati, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Allah kuatkan lagi melalui Rasulnya. Kalau seandainya engkau jaga Allah, maka engkau akan dapati Allah selalu berada membantumu menyelesaikan urusanmu, dan kemudian juga sesuatu yang engkau ingin dihadap dalam kehidupan. Apa landasannya dalam ayat Al-Quran? Landasannya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Lihatlah dalam kehidupan kita, ketika kita punya seabrek masalah, ketika kita punya segudang masalah yang melingkupi kita, namun kadang-kadang kita dapati pada satu ketika ada saja cara untuk keluar dari masalah tersebut. Ada keluar yang kita diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu mungkin dia katakan dengan makhraja. Dan bahkan kadang-kadang ada rezeki yang tidak disangka-sangka sampai dalam kehidupan kita. Anak lahir, ternyata bertambah ikhtiar dan usaha kita, bertambah pendapatan kita. Sebab kita yakin masing-masing anak membawa rezekinya sendiri-sendiri. Maka jangan pernah khawatir dengan anak-anak kita. Ketika kita menempuh jalannya, akan saja ada kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, kalau semua orang di muka bumi ini ingin memberikan manfaat kepadamu, ya wahai anakku, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Wa annal ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik.
Dan kalau semua orang bersatu padu ingin memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan pernah mampu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Maka disinilah kita belajar untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar, yang kita namakan dengan tawakal. Ketika kita yakin bahwasanya Allah lah yang menentukan segalanya, maka kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Tapi tawakal yang benar itu bukan dengan cara yang salah. Tawakal yang benar itu bukan berarti kita menunggu-nunggu apa yang Allah tetapkan. Kok katibojo rezeki mengadi cari bana. Bukan begitu ikhtiar, bukan begitu tawakal. Tapi Rasul memberikan kaidah sederhana dalam hadisnya. Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum misla tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya seekor burung. Pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore kembali ke sarangnya dalam keadaan perut berisi. Ada ikhtiar yang dilakukan sebelum tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendidikan anak. Anak kalau dididik untuk jujur, maka orang tua mesti jujur juga. Ketika seorang sahabat menjanjikan kepada anaknya sesuatu, lalu Rasul bertanya, apakah betul engkau ingin memberikan itu kepada anakmu? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau engkau tidak memberinya, maka engkau termasuk orang yang berdusta. Kalau bagi kita ayah dan ibu, kadang-kadang supaya anak menurut dengan kita lalu dijanjikan dengan janji hadiah, maka ingatlah, jangan sampai lupa. Kalau ada janji yang kita janjikan kepada anak, penuhilah. Kalau kita ingin mendidik anak untuk jujur, maka yang pertama mesti dilihat dari ayah oleh anaknya itu adalah ayahnya bersikap jujur. Maka inilah di antara hal yang kadang-kadang menghalangi anak untuk meneladani apa yang disampaikan oleh orang tua ketika orang tua tidak sebagaimana yang dikatakannya. Dan ini menjadi motivasi bagi kita orang tua. Kalau kita ingin anak-anak terbaik, maka kita perlu untuk memperbaiki diri. Kita perlu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Maka kemudian anak-anak yang diajar juga untuk menjaga janjinya, maka kita juga orang tua yang pertama juga menjaga janji. Kalau ada satu janji yang kita janjikan kepada anak, kalau kita mampu melakukannya, lakukanlah. Kalau tidak, panggillah anak, terangkanlah kenapa janji tersebut tidak mampu kita tunaikan. Sebab kenapa? Bagi anak, janji orang tua sesuatu yang akan membesarkan hatinya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasul mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah mulai berikhtiar mendidik anak-anak dengan didikan terbaik, maka yang lainnya Allah jadikan perangkap bagi kita. Kemudian keyakinan berikutnya yang ditanamkan tadi adalah keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalau semua orang bersatu padu ingin memberikan manfaat, enggak akan bisa mereka kecuali apa yang Allah izinkan. Begitu juga sebaliknya. Maka anak yang sudah mempunyai keyakinan seperti ini, dia tetap akan berikhtiar terbaik. Namun kalau hasilnya berbeda dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, dia tidak akan stres dan tidak akan pernah jatuh ke dalam perilaku bunuh diri. Sebab dia yakin yang dituntut dari dia adalah ikhtiar terbaik, namun dipadukan dengan tawakal sempurna. Ketika itu ada, maka dia menerima sepenuhnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita selalu sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Allah kuatkan kita selalu untuk mencontohkan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Allah kuatkan kita selalu untuk bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita, yang mereka akan menjadi anak-anak yang berbakti bagi kita nantinya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا